Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan berusaha keras untuk melupakanmu, tapi dia akan minta balik duluan ketika kamu punya 3 hal ini. Jadi kita melihat bahwa mantan berusaha keras untuk melupakan kita. Semua cara-cara yang paling populer dia lakukan agar bisa segera move on dari kita. Tentu dia kan minta nasihat juga tuh kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana sih caranya melupakan kita? Maka mantan membenci kita, mantan memusuhi kita, memblokir media sosial kita, telepon kita, teman-temannya semuanya menjauhi kita. Mantan segera mencari pengganti kita dan seterusnya. Ya sudah, kalau memang maunya seperti itu ya biarkan saja. Kita fokus kepada kehidupan kita, dan kita punya 3 hal ini, tidak usah repot-repot dikejar kok. Biarpun mantan berusaha melupakan, dia akan minta balik duluan. Ada 3 skill yang harus kita punya. Skill yang pertama ya adalah skill atau pintar untuk bicara. Ini penting nih. Karena banyak orang pintar, tapi tidak pintar ngomong. Yang ada di kepalanya itu ide-ide yang brilian, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain. Nah, kita harus belajar tuh ya, agar kita ini termasuk orang yang pintar ngomong. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan mantan kembali, skill ini harus kita miliki. Ya. Misal kita mau curhat tipis-tipis tuh di media sosial, bahwa kita tetap menunggunya, bahwa kita tetap setia kepada dia ya. Nah, kan kita harus bisa menjelaskan apa yang ada dalam pikiran kita, mengartikulasikannya dengan bahasa yang sehalus mungkin, orang lain tidak paham, yang paham cuma mantan. Nah, gitu ya. Nah, termasuk juga ketika mantan minta kembali kepada kita, maka kita harus bisa ya menjelaskan kepada dia apa manfaatnya kalau dia kembali bersama kita lagi. Apa yang kita janjikan untuk masa depan dia jika dia balik bersama kita lagi. Nah, jadi skill untuk pinter ngomong ini ya, itu penting sekali, karena namanya berumah tangga nanti ya harus pintar bicara ya. Sangat baik kalau orang bisa bicara tanpa harus membuat pasangannya tersinggung dan seterusnya. Nah, jadi ini harus kita pelajari sekarang. Caranya ya macam-macam. Kalau mahasiswa itu dengan ikut berorganisasi ya bersosialisasi dengan teman-teman, ya, dengan lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi termasuk juga jadi konten kreator itu adalah bagian ya dari kemampuan bicara tadi, dan kalau kita tekuni setiap hari kan artinya skill kita ini akan terasah. Nah, tapi tidak hanya bicara ya, tapi kalau dalam cinta itu juga kita harus punya kekuatan dan kemampuan untuk mendengarkan. Kalau bicara terus, orang melihatnya egois. Ada 2 orang nih, yang satu mau ngomong terus karena dia pintar ngomong. Jadi kelihatan egois. Nah, kemampuan bicara itu juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk mendengarkan. Sehingga siapapun yang bersama kita akan merasa tentram, akan merasa nyaman, akan merasa betah. Ya, nah jadi itu ya. Coba bayangkan ya, kalau pasangan yang satu pinter ngomong, yang satu diam terus, juga ndak enak. Ya, sepi itu. Orang kan kalau ngomong pengen direspon. Nah,
sehingga menjadi teman curhat, teman ngobrol yang menyenangkan. Kalau cuma satu aja yang ngomong gitu, yang satu pendiam banget, bosan juga tuh. Nah, jadi itu skill yang penting untuk dimiliki, ya. Dan juga jangan lupa ya, kalau kita biasanya ngomong-ngomong saja kan. Nah, sekarang kita biasakan sebelum kita bicara baca doa, agar apa yang kita inginkan itu diikuti oleh orang yang kita ajak bicara. Hafal semua ya doanya, doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbis rohli sodri, Tuhanku lapangkanlah dadaku, wayasirli amri, dan mudahkanlah semua urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan dari lisanku, yafqahu kauli, agar mereka mengerti perkataanku. Ya, itu skill yang pertama, pintar ngomong. Yang kedua, pintar berdandan. Nah, apalagi yang wanita nih. Mantan berusaha melupakan kita, tapi kita sekarang belajar berdandan. Kalau kemarin saat masih bersama mantan, kita mungkin tidak pernah memikirkan berdandan, tampil ya biasa-biasa saja. Tapi sekarang kita belajar skill, kemampuan, pintar berdandan. Mantan lihat tuh postingan kita di media sosial. Orang sering menyebutnya makeover. Berubah. Jadi cantik banget sekarang. Bagaimana mantan bisa melupakan? Ya, ketika melihat sekarang, pesona kita itu luar biasa. Kita terlihat lebih glowing. Ya, pakai skincare kan gitu kan, sehingga kelihatan glowing. Kemudian ya berdandan, modis ya, memilih pakaian itu yang pas gitu, yang menarik dilihat dan seterusnya. Itu mantan dari berusaha melupakan, mungkin jadi ngiler tuh melihat, aduh jadi cantik banget, aduh jadi ganteng banget dan seterusnya. Nah, ini juga banyak terjadi itu saya lihat di dalam keluarga. Misal istri ini sudah karena repot ya, anak-anak masih kecil-kecil sudah tidak pernah berdandan lagi. Suaminya pulang melihat istrinya pakai daster ya, yang sudah 2 hari tidak dicuci gitu. Tidak pernah pakai parfum lagi, tidak pernah pakai lipstick dan seterusnya. Sementara dia di tempat kerja ketemu dengan anak-anak gadis yang menarik, yang pinter dandan, yang modis, yang wangi. Bagaimana dia tidak tergoda? Nah, jadi kan skill, kemampuan pinter dandan tadi itu penting sekali itu. Bahkan ketika misal kita sudah mendapatkan mantan, untuk mempertahankan mantan, 2 skill ini penting. Pinter bicara, ya, pinter mendengarkan mantan curhat, ya, mantan minta nasihat, mantan minta motivasi. Dia tidak akan kemana-mana tuh, tidak akan dia curhat ke teman di media sosialnya kalau kita adalah teman curhat terbaik dia, ya. Dan tadi tidak akan dia melirik kemana-mana untuk berkhianat, untuk selingkuh ketika dia melihat penampilan kita selalu menarik. Nah, dan yang ketiga nih, yang paling penting. Tapi jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, pintar cari duit. Kalau kita duitnya banyak, mantan tidak kurang-kurang kok bersama kita, kenapa dia harus tertarik untuk berselingkuh dengan orang lain kan? Nah, termasuk kalau dia sedang berusaha melupakan kita dan dia lihat sekarang duit kita banyak, biasanya naik sepeda motor,
sekarang pakai mobil baru yang betul-betul baru keluar dari dealer. Coba tuh, ya, apalagi itu. Mantan lihat sekarang, ya, kita punya sawah, punya kebun. Setelah itu juga bisnis kita ada di mana-mana dan seterusnya. Bagaimana mantan bisa melupakan? Ya, ketika dia melihat betapa berhasilnya kita. Ya tidak. Nah, jadi 3 skill tadi, pinter ngomong, pinter dandan, pinter cari duit. Mantan yang sedang berusaha melupakan kita akan minta balik duluan. Ya, dan asal manusia mau berusaha, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang menjadi usahanya tadi. Wa alaisa lil insani illa masyaqa. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.